Saya ingin tahu seberapa banyak sih netizen yang Bang Sadrak laporkan mengenai kasus ini? Wow, data yang saya miliki dari tim kami itu memang ada kurang lebih 7. Boleh Soalnya cukup banyak ya. Kalau nggak salah mantan karyawan ya. konten. Mantan karyawan. Iya. Media juga yang kita waktu itu sempat tegur. NA ini merupakan kalau nggak salah ya selebgram yang berasal dari Palembang. Oh, tahu. Selanjutnya pada tanggal 1 Siap. juga ada salah seorang merupakan istri dari pejabat. Oh, Pejabat yang ada berada di daerah Palembang juga. wow. Itu ada satu akun di Instagram gosip Yes. yang saat ini juga sedang berproses. Oh, Kemudian ada juga salah satu peramal ya. Peramal atau peramal itu wanita. Ada salah seorang, kalau nggak salah juga ini merupakan penyanyi dangdut. oh. AM kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalian pasti ya ngomong penyanyi dangdut, selebritis, langsung kemana-mana pikirannya kalian ya. Tahu gue. Alah ngomong alah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama saya Boba Reaction. Kita masuk di part kedua tentang blak-blakan bongkar siapa sajakah orang yang memanfaatkan dari kejadian kasus Rizky Bilar yang terjadi pada saat waktu itu. Wow. Di part yang pertama mungkin kalian sudah nobar bareng sama gue. Ada beberapa hal yang sudah mulai di-spill walaupun memang kita tahu Bapak Sadrak tidak berani menceritakan atau menyebutkan secara detail namanya. Ya karena beliau tidak mau memperkeruh keadaan. Paling tidak memberi gambaran kepada para pemirsa semua yang ada di rumah. Oh, terus beberapa bukti yang terlampirkan pada saat di kepolisian kemarin itu kita di video part yang pertama itu sudah ada jawaban dari mengenai CCTV. Itu CCTV yang mana? CCTV yang mana itu? Itu yang rame di media sosial kok banyak yang disebar-sebarkan itu. Padahal bukan itu. Karena yang namanya CCTV yang ada di BAP itu nggak boleh dipublikasikan, nggak boleh guys. Hanya Pak Polisi yang boleh menyimpan CCTV itu. Tapi banyak banget media sosial yang wah nge-share-nya banyak banget. Bahkan dibumbu-bumbuin lagi, aduh gua mah ya. Sekarang kita sudah masuk di bagian tentang visum. Ini menarik sekali. Apakah ada kejanggalan lagi di sini? Kita akan dengarkan sama-sama. Yuk langsung aja. Full video kalian bisa nonton di cumi-cumi.com ya atau di cumi-cumi ya channel YouTube-nya. Gue nyari reaction guys ya, mudah-mudahan aman. Kalau gambar tidak nyaman, tolong harap malum. Kita hanya konten reaction. Paling tidak kalian bisa mendengarkan suaranya lebih detail ya guys ya. Kita ke TKP and play. Menurut saya, kalaupun CCTV itu dijadikan sebagai alat bukti, tolong benar-benar pastikan bahwa itu memang CCTV yang benar. Hasil visum itu sangat kuat sekali loh. Wah, ini visum kita ya. ini lagi hasil visum. Yes. Buat saya hasil visum itu tidak akan menunjukkan siapa pelakunya tanpa disertai dengan petunjuk lainnya. Wow. Kenapa? Hasil visum itu hanya menjelaskan mengenai luka yang dialami oleh korban. Tetapi tidak menunjukkan siapa pelakunya. Tetapi untuk menunjukkan siapa pelakunya harus didukung dengan petunjuk. Sebentar, di sini di bagian yang ini gue masih belum nangkep ini ya. Jadi gue pengen ketika tontonan ini real tertangkep, jadi penyampaiannya biar sama ya, biar jadi nggak ada miskomunikasi guys ya. Gue akan coba play di bagian siapa pelakunya. Sangat kuat sekali loh. Wah. Tolong benarkan. Maaf guys ya. Benar-benar pastikan bahwa itu memang CCTV yang benar. Hasil visum ya. Itu sangat kuat sekali loh. Wah. Ini lagi hasil visum. Yes. Ayo. Buat saya hasil visum itu tidak akan menunjukkan siapa pelakunya tanpa disertai dengan petunjuk lainnya. Kenapa? Hasil visum itu hanya menjelaskan mengenai luka yang dialami oleh korban.
tetapi tidak menunjukkan siapa pelakunya. Oke. Tetapi Mas. untuk menunjukkan siapa pelakunya harus didukung dengan petunjuk yang lain. Setuju. Apakah ada saksi? Apakah ada rekaman CCTV? Atau apa yang memang benar-benar menunjukkan luka tersebut memang benar hasil dari perbuatan seseorang kepada diri saya sebagai korban. Itulah definisi hasil visum yang bisa dibenarkan menurut saya. Nah, ini gue baru paham. Ini paham nih. Maaf ya, tadi kan kalau misalnya gue nggak paham, gue harus replay ulang. Karena memang betul guys, hasil visum itu kan dampak ya. Kalau ibarat memamarkan apa ya? Ya memamarkan bekas ya, entah bekas apa gitu kan. Yang jadi problemnya adalah menurut pengacara sini, maaf nih kalau gue ngomong pembalibet ya, ini bekas luka apa gitu loh. Lukanya ada lebam, visum kan lebam tuh, ini lebamnya ada gitu. Cuman bekas luka, bekas apa gitu kan, penyebabnya yang paling penting. Iya kan, penyebab yang paling penting yang maksud dari Bapak Sadrak itu. Ya kalau penyebabnya jatuh misalnya, itu namanya bukan bekas KDRT lah, kekerasan rumah tangga, namanya jatuh, sandung misalnya gitu. Elah, Sapri iya juga ya. Ini bener nih, aduh cakep nih, aduh. Greget gue. Iya lanjut. mau bertanya tentang haters. Oke, sekarang udah lari ke haters nih guys. Ya, kenapa dengan haters? Ya. Kenapa Mas Sadrak itu mengambil langkah tersebut? Dan saya ingin tahu, Visa ingin tahu, seberapa banyak sih netizen yang Bang Sadrak laporkan mengenai kasus ini? Wow. Data yang saya miliki dari tim kami itu memang ada kurang lebih 7. Wow. Ini yang besar-besar ya, Ya. yang sudah dalam proses. Oke. Ini perlu di-spill atau bagaimana nih? Boleh spill. Soalnya cukup banyak ya. Tar dulu Pak. Ini 7 orang neters. 7 orang yang sangat julid. Ya, larinya yang udah fitnah dan tetek bengek. Ini ada 7 orang haters sudah masuk daftar yang dilaporkan. Wow, goyang nih mobil kayaknya nih. Wah, ini berita terbaru lagi nih guys. Wow. Sangat luar biasa. Aduh, kita penasaran nih. Kita ketahui pertama kali Lesti dan Rizky Bilar mendapatkan ancaman pembunuhan waktu itu oleh salah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Udah ketangkap. Salah seorang yang berada di Aceh. Iya, ngaku dukun segala macam itu ya. Kemudian itu dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE terkait ancaman. Kemudian bulan Juni di sini kalau nggak salah mantan karyawan ya. Mantan karyawannya Lesti atau Iya, Rizky? Betul. Karyawan Ya mereka berdua. Karyawan di konten. Mantan karyawan dari tersangka. Yang saya ketahui itu Aduh, sih. sekali nih. Itu juga memang on proses. Kemudian di tanggal 3 Sebentar. Juli datanya. Mantan karyawan kena nih. Sebenarnya kalian pada tahu sih siapa ya yang sok tahu dan nyebarin berita. Panasan nggak tenang dia ya. Panas dingin yang udah disebutin nih. Aduh, yang udah disebut-sebut panas dingin ya. Ya kan yang kan semuanya 7. Sisa ada berapa tuh? Ada 6 lagi ya yang belum ada kabarnya nih ya. Tapi sudah dilaporkan ini. Ya luar biasa. Aduh, mantan karyawan. Panas dingin udah 1 orang nih ya. Yang 1 mah udah ketangkep, udah dibebasin tuh. Tinggal 6 lagi nih. 1 disebutin berarti 5 ya. Oke, 1 udah panas dingin. Ada media juga yang kita waktu itu sempat tegur. Itu terkait dengan pemberitaan yang keliru terkait mereka. Kemudian itu ada juga pada tanggal 28 Juni atas nama pemilik akun Instagram NA. Itu akan dikenakan juga di dalam pasal 27. NA ini merupakan kalau nggak salah merupakan selebgram yang berasal dari Palembang. Oh, tahu. Nah, oke, mantan karyawan, tungguin. Terus media, ini media siapa nih? Media yang mana nih?
Ayo hati-hati ya. Jangan-jangan atau yang udah minta maaf itu ya. Nah ini selebgram yang Palembang gue tahu nih, yang jalan-jalan di Bangkok ya, yang ujung-ujungnya minta maaf. Ini udah 3 udah kegambar nih. Tapi kita nggak nyebutin nama semua guys ya. Karena kuasa hukum aja tidak menyebutkan nama. Jadi kita sama-sama menjaga privasi guys ya. Mungkin buat kalian yang paham deh ya. Oke lanjut ya. Dimana waktu itu katakan namanya, boleh namanya. Jangan, ini kita karena dalam masih proses Oke. Jadi kita jangan sampai ini nanti mengganggu. Betul, setuju. Ya, selebgram ini menyebutkan dengan sengaja menjatuhkan martabat Lesti waktu itu ketika mereka sedang berlibur Bangkok, di Thailand. Bangkok. Ya, dengan menyebutkan banting dan whatever lah waktu itu. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Siap. Juga ada salah seorang selebgram yang dimana diketahui merupakan istri dari pejabat. Ntar dulu. Ini pejabat. Siapa nih istri dari pejabat guys? Oke, sebentar. Ini selebgram istri dari pejabat ini siapa guys? Tolong buat kalian yang komen. Aduh, ini lepas dari pantauan ini. Selebgram yang lepas dari pantauan. Seorang istri dari pejabat. Siapa ini? Aduh, ini tanda tanya gua mah. Aduh, siapa? Asik. Tahu gak sih kalian? Jujur gua gak. Ini lepas dari pantauan karena gua ngikutin Leslar itu udah lumayan lama sih ya. Bisa so senior gua. Ya beneran, udah lama ini istri dari mantan pejabat apa? Kita ulangi lagi guys ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Orang selebgram yang dimana diketahui merupakan istri dari pejabat. Ini cukup menarik nih. Wow. Pejabat yang ada berada di daerah Palembang juga. Wow. Makin panjang urusan. Lanjut. Dia dengan sengaja memparodikan kejadian waktu Lesti dan Rizky tertimpa persoalan rumah tangga itu. Kemudian pada tanggal 11 Agustus juga memparodikan berarti kayak ada videonya. Jadi semuanya real, ada bukti-bukti ya. Oh my god. Oke, kita lanjut lagi. Siapa lagi nih? Sudah berapa guys? Lupa gua udah. Oke, lanjut lagi guys ya. Itu ada satu akun di Instagram gosip yang saat ini juga sedang berproses. Itu yang menyebutkan bahwa kalau nggak salah ada selebgram yang tertimpa persoalan mengenai siapa itu ya yang makan es krim itu kalau nggak salah. Iya. Ini yang terakhir ini. Ini minta maaf ini. Pendapatnya beda, penilaiannya beda, pandangannya beda. Oke. Kemudian ada juga salah satu salah satu peramal ya. Peramal itu wanita. Peramal dan memang statusnya saat ini ditanganin di Bandung. Itu cukup ya punya nama juga. Kemudian cewek tahu gue. Itu menyebutkan bahwa rumah tangganya akan seperti ini, bahwa ini benar. Itu akan masuk juga akan diproses juga. Diproses. Tunggu tanggal mainnya. Itu bukan ramal. Kemudian yang paling terakhir, tapi mungkin ini katanya sih infonya beritanya udah cukup lama ya, udah cukup lama ini. Tapi tidak bisa karena itu kan jejak digital. Betul, saya sepakat. Gak boleh. Bahwa ada salah seorang, kalau nggak salah juga ini merupakan penyanyi dangdut. Oh ya? Penyanyi dangdut yang bisa ada inisialnya? AM kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ini karena dari akun Instagram. Tapi waktu itu dia Kalian pasti ya ngomong penyanyi dangdut, selebritis, langsung kemana-mana pikirannya kalian ya. Tahu gue. Alah ngomong alah. Tahu ada ya apa yang ada dalam otak kalian, gue tahu ya ini penyanyi dangdut, artis ya, sama-sama penyanyi dangdut, langsung pikiran kalian langsung kemana-mana. Tahu gue langsung jing. Woi, bukan. Tapi ini AM siapa guys? Inisial AM. Kok beda ya? Salah kalian, salah memprediksikan. Yang paling parah adalah peramal.
Benar sekali, beramal masuk ternyata yang dulu kita bahas, ya. Tapi sekarang masih eksis loh itu dia. Masih eksis, makanya tenang-tenangin, tidur-tidurin puas dulu, bener juga sih. Aduh, ini gapok, apa salpok sama penyanyi dangdut gue. Aduh, ya, dia asli-asli ya. Dengerin ya. Oh ya? Penyanyi dangdut yang Bisa ada Ayo, inisialnya? muter. AM kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ini karena dari akun Instagram. Tapi waktu itu dia mempublikasikannya itu ada di TikTok. Dia menyebutkan seorang Rizky Bilar telah memiliki anak karena saya tahu bahwa ini dia memiliki anak dari seorang wanita. Oh ya, saya sempat dengar itu. Ya? Ya. Tahu ya mungkin ya. Tahu. Dari seorang wanita, kemudian Tahu. yang ternyata itu merupakan keponakan dari seorang Rizky Bilar. Ya. Ya. Nah, kemudian Oke guys ya, ternyata kita di luar ekspektasi mengenai penyanyi dangdut. Tapi ini jadi penasaran gue. Ini siapa AM guys? Tolong komen ya. Ini AM siapa ya? Aduh. Jadi penasaran gue. Ini AM siapa ya? Oh, yang nyebarin berita bahwa Rizky Bilar sudah punya anak dari perempuan lain. Ya, ternyata itu adalah ponakan. Woi, penyanyi dangdut kena nih jejak digital. Ini lumayan lama ya. Aduh, lanjut lagi nih. dia bilang dia tahu karena teman-teman salonnya sudah memvalidasi. Wah, ini kan sebenarnya sudah sama juga menghancurkan martabat seorang Nama Iya. Bilar baik. ini. Iya. Saya rasa bukan hanya seorang Bilar dan Lesti yang akan melakukan hal Setuju, ini. Pak. Mbak juga kalau difitnah seperti itu mau? Nggak mau. Ya udah. Inilah kenapa saya sampai saat ini tetap berkomitmen untuk berdiri di sisi mereka agar terjadinya keberimbangan. Tolonglah. Gitu. Tapi saya Keberimbangan berita. sangat setuju sekali ya, Cumi Lovers. Untuk netizen dan haters yang bicaranya itu kadang nggak karuan ya. Itu supaya diberi efek jera dan pelajaran seperti ini. Saya sangat setuju. Sangat Setuju. Dan ini kapan untuk diproses? Sudah. Wow, Saya akan wow, Sudah. sudah Saya mau diproses. tanya semuanya ini siapakah dia? Sudah. Kami masih memberikan mereka waktu untuk bisa tidur dengan Oh, Oh, bulan-bulan tenang ya. masih Netizen memberikan waktu ya. untuk bisa makan dengan wow. Oke. makan dengan enak, sorry, bukan Makan dengan dengan Wow. enak ya. enak. Tidur dengan nyenyak. Tidur dengan Wow. nyenyak. Kalian masih bisa Ya. masih dikasih waktu oleh Bapak Oh. Sadrak. Iya. Tapi tunggu tanggal mainnya. Makanya hati-hati. Silent is gold. Oke guys, cukup nih guys ya. Nah, di bagian part yang terakhir ini, mungkin di bagian akhir videonya itu kan isinya tentang latar belakang dari Bapak Sadrak ya. Kalian bisa nonton langsung di Cumi-Cumi guys ya. Kita akan terfokus mengenai haters yang sudah dilaporkan. Totalnya ada 7, yang sudah ketangkap 1, sisa 6. Yang 6 ini luar biasa, sudah masuk dalam laporan. Artinya sudah dilaporkan oleh kuasa hukum dari Rizky Bilar atau Leslar, teman-teman. Wah, ini menarik sekali ya. Menarik sekali guys ya. Tadi udah disebutkan sama gue tuh, cuman gue sampai lupa ya. Sampai lupa. Yang bikin gue tercengang adalah yang pertama itu tentang penyanyi dangdut. Ya, penyanyi dangdut yang wah, senior ya, tapi ternyata itu guys ya, inisialnya AM ya. Kalian semua pada kemana-mana pikirannya ya, jangan begitu lah. Jangan begitu. Gue juga kemana-mana sih pikirannya. Iya, gue juga sama guys ya, langsung penyanyi dangdut. Ada inisial, ada sosok penyanyi dangdut yang sudah dilaporkan juga, ya, yang telah mencemarkan tetek bengek segala macam lah, itu dijelaskan ya sama Bapak Sadrak ya. Inisialnya adalah deng AM. Kalian kemana-mana aja, kadang-kadang ente. Ya, itu ya yang mencengangkan. Terus kalau yang Instagram yang dari Palembang udah jelas ya, sama siapa tuh? Ini media, gue penasaran guys. Ini ada satu media. Tapi kalau gue inget sih, gue inget sih medianya. Tapi kita nggak boleh menyebutkan namanya ya. Medianya tuh udah jelas-jelas banget lah. Kayak akun gosip ya. Itu juga kita udah tahu banget.
Terus juga akun Instagram atau selebgram yang di Palembang yang pada saat liburan di Bangkok juga kita tahu banget itu udah minta maaf. Tapi siap-siap aja dipanggil ya. Aduh kasihan deh lo. Minta maaf doang kagak cukup, lo lagi udah diproses, Apri ya. Aduh gak mau. Terus lagi yang lebih uniknya lagi adalah ini nih, gua yang penasaran tuh istri pejabat guys. Nah ini tolong kalian komen, gua bener-bener butek tuh. Sama penyanyi dangdut itu gue butek ya. Penyanyi dangdut yang inisial AM sama istri pejabat gue kagak tahu nih. Gue ngeblank asli, gue nggak tahu yang mana. Cuman katanya kalau dalam kutipan video ini itu Bapak Sadak bilang dia telah memparodikan ya kejadian pada saat dulu mengenai, maaf ya, KDRT itu teman-teman ya. Wah ini istri pejabat sampai lagi ini lolos nih dari pantauan kita nih guys. Iya ini lolos dari pantauan kita. Lalu juga ini yang lebih lucunya lagi adalah sang peramal perempuan yang sering banget kita bahas ya. Untung bukan peramal yang itu, yang laki-laki ya. Aduh ya tuh. Bukan sain dah lu. Makanya ramal hati-hati, udah nangis-nangis ya. Enggak peduli udah dilaporin lu. Kenapa bang? Setruk. Bating-bating. Bading. Iya jadi dulu kan dia udah minta maaf juga, nangis-nangis guys ya. Banyak videonya, klarifikasi dan teknik bengek ternyata sudah dilaporkan. Heboh parah sih itu ya. Dan ternyata tuh lolos ya, yang bikin telinjang itu lolos guys ya. Wow. Itu gue pengen itu. Yang telinjang sama yang itu tuh yang dua orang tuh yang sama-sama kayak orang telinjang itu tuh. Padahal itu tuh yang gue harapin itu. Cuman mereka pada pinter nggak nyebutin nama sih. Itulah. Mereka tuh lolos terus tuh nggak nyebutin nama. Telinjang lah apalah segala macem ya. Sama ada lagi juga yang lolos juga itu ya itu. Nior itu kenapa lolos enggak ya? Jadi intinya kalau gue pahami dan gue pelajari itu mungkin lebih ke arahnya ada satu video atau bukti. Kalau misalnya statement adalah ada statementnya. Kalau di situ mereka larinya udah kayak pencemaran nama baik atau sifatnya sudah kayak ya memfitnah sih memang. Dari sekian banyak nama-nama atau bukan nama-nama ya, karena nama nggak disebutkan. Dari setiap orang-orang yang sudah dilaporkan ya, dari 7 orang itu semuanya sudah ada bukti video. Kalau menurut gue udah jelas banget. Termasuk yang memfitnah bahwa Rizky Bilar sudah punya anak dengan seorang perempuan. Memang gue pernah lihat juga. Tapi gue lupa itu siapa orangnya itu. Penyanyi dangdut itu. Intinya semua ada bukti video atau ada bukti digitalnya teman-teman. Jadi memang digital itu nggak bisa dihilangkan. Jejak digital itu akan terus ada teman-teman. Makanya buat kalian ya termasuk gue juga pribadi mengajak ya untuk lebih bermedia sosial dengan cara yang sehat teman-teman ya. Silakan buat teman-teman juga yang kadang-kadang ada juga yang bikin konten kantor nyerangnya bener-bener nyerang banget gitu. Kalau memang ini ya udah snapper-snappernya nggak usah parah-parah banget lah ya. Kalau di sini kan gue hanya reaction nih guys ya. Ya mereaction gitu. Kalau memang ada yang salah ya kita luruskan gitu kan. Nggak harus dilengkok-lengkokin gitu. Kita mereaction dan ternyata isinya seperti itu. Jadi ya sudahlah. Mudah-mudahan nanti ada titik terang kira-kira tindak lanjut seperti apa. Tidur adalah nyenyak ya para haters yang sudah dilaporkan. Orang-orang yang sudah dilaporkan itu tidur yang nyenyak. Pokoknya puas-puasin lalu tenang-tenang di sana. Tapi tunggu ya. Dijemput ya, dipanggil ya. Oke guys, mungkin gitu aja. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay nonton sudah di part yang kedua ini. Thank you so much. Gue udah di pamit sampai dan bye-bye.